Bayangin kamu melangkah di jalur yang masih alami. Udara sejuk menyapa dari setiap sudut hutan. Dan suara gemericik air jadi musik pengiring langkahmu. Inilah pendakian terbaru di Sukamakmur. Dengan ketinggian 1429 mdpl, trek yang gak cuma menantang, tapi juga memanjakan mata. Dari tanah berbatu, akar-akar pohon, sampai jalan licin yang menyembunyikan kejutan. Kamu bakal melewati 7 curug cantik di sepanjang perjalanan. Setiap curug punya pesonanya sendiri, bikin capekmu seakan hilang gitu aja. Pendakian ini bukan sekedar perjalanan, ini sebuah pengalaman menyenangkan yang tidak akan terlupakan. Kita mulai dari sini, pintu rimba pendakian puncak Ciguntur. Dari awal perjalanan juga udah terdengar suara air yang bakal menemani kita selama perjalanan. Jalan terus kurang lebih 300 meter, kita bakal sampai di base camp atau pos pendaftaran sebelum naik. Di base camp ini sudah terdapat toilet dan bangku untuk persiapan atau istirahat setelah mendaki. Terdapat juga peta jalur pendakian yang jelas dari tiap pos ke pos. Oh iya, untuk parkirannya ada di bawah sebelum pintu rimba ya. Parkiran yang tergabung dengan campground memiliki area yang cukup luas untuk motor dan mobil. Sepertinya sudah cukup info di awal. Mari kita mulai pendakiannya. Jadi kali ini gue lagi mau hiking di puncak Ciguntur yang ada di Sukamakmur. Ini pendakian baru juga, kalau nggak salah baru buka 1 bulan kayak gitu. Puncak Ciguntur ini tinggiannya di 1429 mdpl atau MASL. Jadi pendaki ini kita bakal ngelewatin 7 curug dan dapat 2 puncak begitu. Gue mulai dari jam 7.55 dari base camp. Gue bakal videoin berapa menit dari pos ke pos kayak biasanya. Jadi kita lanjut. Setelah berjalan 15 menit, gue udah sampai di pos 1. Pos 1 ini berbarengan sama curug 2, curug 3, curug 4, sama curug 5. Buat trek pertama sih ajib banget ya. Jadi dari mulai pendakian tadi pas start di base camp tuh kita langsung dikasih tanjakan, benar-benar full tanjakan. Udah gitu treknya nggak begitu luas, udah banyak kalinya juga, jadi bisa ngebantu banget buat naik ke atas gitu. Jadi gue siapin dari pos 1 ini. Habis itu nanti kita lanjut ke sana.
Ini after trekking 15 menit, kita udah sampai di Ayunan Tarzan. Ini nggak ada bacaan pos 2 sih, belum kelihatan pos 2 nya. Rest bentar di sini karena tadi ngelewatin tanjakan yang lumayan tinggi. Istirahat bentar, habis itu baru lanjut ke atas. View dari Ayunan Tarzan ini juga lumayan bagus. Jadi kalau misalnya buat istirahat ini tempat cocok banget. Udah gitu juga di sini tertutup, jadi adem. Nih, gua kasih lihat pemandangan depannya. Ini di Ayunan Tarzan juga udah di ketinggian 1277 MISL. Jadi udah sisa berapa? Sisa 200-an mdpl lagi kita buat sampai ke puncak. Ternyata Ayunan Tarzan 1 itu di atasnya pos 2. Jadi trekking 30 menit dari base camp atau trekking 15 menit dari pos 1 itu udah sampai di pos 2. Ini pos 2 nya. Gue udah sampai di pos 3, estimasi perjalanan juga dari pos 2 cuma 15 menit. Sejauh ini treknya sih tanah yang basah gitu ya. Gue gak tau karena kemarin habis hujan atau gimana, cuma jadinya tanah basah gitu. Cuma seru-seru aja sih, karena masih dibikin tangga, sama kalau misal tanjakan gitu masih ada bantuan talinya gitu. Jadi masih oke banget. Treknya juga seru, bukan yang cuma pure nanjak, cuma kayak ada tanjakan yang dengkul lu ketemu muka. Panjang jalan tuh, panjang trek, banyak alirannya gitu. Karena kan ini ngelewatin banyak-banyak curug gitu kan. Jadi kita sepanjang jalan juga dengerin suara aliran sungai kayak ini masih enak. Treknya juga ini jalur yang ketutup gitu, enak banget. Jadi siang-siang gini pasti bakal adem banget. Itu gue lanjut langsung ke atas. Kalau misalnya di sesuai peta ya, kayak di pos 3 ini belakangnya tuh area camp. Cuma karena ini pendakian yang masih baru, masih dalam tahap pengerjaan gitu. Terus juga, wah masalah trekking juga aman kok, karena masih banyak penanda jalannya. Jadi nggak bakal nyasar.
Oh iya, tadi sampai di curug terakhir itu di Curug 7. Dia dari pos 3 cuma 5 menit aja. Cuma tadi kayaknya gue entah ada bacaan larangan dilarang berenang gitu. Tapi bukan, gue nggak ngerti tadi. Cuma kayak emang itu tulisan larangan berenang deh. Soalnya area Curug 7 tuh agak dalam gitu, agak ngekolap. Dan itu kan nggak ada penjaganya. Jadi kalau misalnya kenapa-napa bahaya aja, agak riskan. Jalur di sini tuh seru banget, serius deh. Kita ngelewatin air, ngelewatin sungai, jalur basah, ngelewatin ranting-ranting, ngelewatin kayu yang jatuh tumbang gitu. Seru sumpah. Jadi kita sekarang lagi tinggal menuju ke puncak utamanya. Kita lanjut. Gue udah sampai di puncaknya. Total pendakian gue di 1 jam 20 menit. Pos 3 ke puncak ini total kurang lebih 30 menit. Udah termasuk sama istirahat, sama tadi sempat foto-foto bentar di Curug 7-nya. Terus paling yang agak ribet di terakhir tuh pas lagi lu mau ke puncak. Tanjakan terakhir sebelum puncak itu tanjakannya karena jalannya basah juga, jadi agak ribet. Dia nanjak tapi nggak ada pegangannya, jadi lu pegangan cuma sama rantingnya aja. Terus juga di sini gue hari Minggu buat weekend sih nggak terlalu rame ya. Pendakian yang numpuk banget kayak Luhur gitu loh. Udah paling gue santai-santai dulu di puncak, sekalian makan gitu, istirahat. Terus habis itu gue turun lagi. Oke, gue istirahat dulu. Sini ada puncak, cuma tadi katanya arah jalan ke sana ada puncaknya lagi. Kayak gue bakal mau ngeliat ke sana dulu. Jadi kita lanjut. Dari Tugu Puncak yang pertama ke puncak yang sebelah sini cuma maju 3 menit dong, nggak jauh. Di sini bisa buat camping juga di puncak. Ini tuh suasana hutan-hutan lembab gitu, jadi adem. Posisi di puncak ini juga, puncak Ciguntur ini enak banget. Mau di Tugu yang situ atau Tugu yang di sana, sama-sama adem. Gue kedapatan lagi cuaca berkabut kayak gini, sejuk banget, jadi enak. Sekarang gue udah mau turun karena di puncak satu sama puncak ini nggak ada bedanya, jadi nggak perlu lama-lama. Udah istirahat, udah nyemil juga. Sekarang tinggal waktu kita turun. Kita turun start di jam 10:05. Nanti turun ya berapa menit bakal gue infoin lagi, oke? Sekarang kita lanjut.
Gua turun kan lewatin Curug Tujuh lagi ya, karena tadi gua nggak begitu ngeh sama bacaan yang ada di bacaan Curug Tujuh boleh berenang atau enggak. Gue make sure lagi pas gue turun, ternyata bacanya emang dilarang berenang karena harus kuat, terus kolamnya dalam, permukaannya nggak terlihat gitu baca. Cuma pas gue turun tetap aja banyak orang berenang di situ, 2-3 orang lagi berenang. Ya peraturan udah ditulis, kalau misalnya kenapa-napa ya berarti jadi tanggung jawab sendiri aja. Oke, gue lanjut turun dulu. Terus di sini juga bukan cuma treknya yang nanjak doang. Jadi ada trek di mana kita tuh harus turun dulu, baru naik lagi ke atas. Ya walaupun ini jaraknya hampir 3 kilo, tapi ketinggiannya cuma di 1400 karena itu tadi ada trek di mana kita harus turun dulu, sama kita baru lanjut naik lagi gitu. Oh iya, kalau turun dulu tuh bahasanya trek bonus ya, trek bonus. Jadi nanti di treknya tuh kita nanjak terus kita dapat trek bonus turun, baru lanjut nanjak lagi. Terus juga tanjakan di sini tuh banyak yang dengkul ketemu muka kan kalau lagi nanjak. Jadi kalau misal turun lu jadi harus kayak jongkok gitu dulu. Pokoknya di sini menurut gua puncaknya tuh ya sosok lah. Cuma yang bikin seru tuh treknya. Gue udah jalan sampai ke base camp, turun gue di sekitar 50 menit. Kalau buat turun sih ini nggak bisa di speed up ya, soalnya ya karena tadi tuh kalau turun tuh jalurnya jadi agak lebih repot aja gitu. Oh iya, sepanjang jalan ini belum ada toilet, kayak masih dalam tahap pembangunan atau lagi dibikin. Tadi ada beberapa soal pembangunan. Jadi kalau misalnya ada mules atau apa, mending lu segerain di base camp karena toilet cuma ada di base camp. Sama warung tadi ada satu, itu bukan warung sih, belum jadi warung, itu cuma ibu-ibu jualan aja gitu. Kalau buat trek sih seru ya, kita udah ngelewatin jalan batuan, tanah, akar, pohon yang apa tadi, pohon tumbang, jadi kita harus nunduk dulu kayak gitu. Cuma kalau buat puncaknya gimana? Kayak puncaknya biasa aja. Puncaknya mah biasa aja, cuman hawanya enak, dingin. Tadi agak berkabut juga kita dapat. Cuman treknya seru sih, kayak banyak variannya gitu. Di pendakian Ciguntur ini kalau nyari puncak kayaknya ya puncaknya biasa aja. Cuma poin plusnya adalah treknya, variasi treknya itu seru banget. Jadi kita harus ada yang nanjaknya gitu banget. Ada yang agak licin. Terus yang jadi PR-nya adalah pas lu mau turun. Karena tanjakannya yang begitu banget, jadi pas turun tuh lu jadi ya gitu banget. Jadi pas turun tuh kita nggak bisa speed up gitu loh. Cuma seru sih di sini. PR-nya tuh pas turun dengkul agak sakit aja, serius. Nahannya. Tadi bapak ini ya, Bapak lututnya getar. bapak lututnya sampai getar. Padahal dia nggak sampai puncak tadi. Terus juga di sini tuh kita treknya trek tertutup. Jadi full kita masuk di bawah pohon, di pepohonan gitu. Jadi nggak panasan. Enak sih, suasana juga adem. Terus jalan kita nyusurin suara air. Karena banyak curugnya jadi kayak sejuk gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kalian mau kesini siapin fisiknya aja, terutama di dengkul gitu. Sama kalau bisa alasnya tuh yang nge-grip gitu, soalnya agak lumayan tanah. Iya, kalau karena ini kan tertutup, jadi lembab gitu. Ya pokoknya persiapin fisik kalian sama persiapin gear kalian aja gitu. Kayak cukup dari kita mau closing dulu. Bye bye.